kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita tertuju kepada Tuhan. Sebagai tanda sukacita kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi menyenangkan hati Tuhan. Kita angkatkan pujian untuk Tuhan, satukanlah hati kami. Engkau begitu sangat sayang kepada kami. Sampai hari ini kehidupan kami semuanya terpelihara. Walaupun masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar, masa yang penuh dengan pandemi, Tuhan Kau nyatakan kehebatan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi kami. Kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Itu karena perlindungan Tuhan, proteksinya Tuhan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sebagai tanda rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk anak-anak kami, semuanya Tuhan, yang melakukan pembelajaran di sekolah dan di rumah melalui online Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka juga boleh memahami setiap pembelajaran yang kami berikan kepada anak murid kami melalui sekolah dan melalui pembelajaran online ini Tuhan Yesus. Walaupun guru-gurunya di sekolah, anak-anak didik kami berada di rumah belajar, kami berdoa itu tidak menghalangi agar anak-anak kami dapat lebih memahami setiap pembelajaran yang boleh kami sampaikan buat anak didik kami. Kami
Kami percaya kuasa Roh Kudus membuat mereka menjadi lebih pintar daripada Engkau Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kami percaya anak-anak didik kami menjadi pemimpin bangsa yang takut akan Engkau. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh anak didik kami, keluarga mereka, guru-guru, kepala sekolah dan yayasan ke dalam tangan Tuhan. Sekarang kami akan ibadah, kiranya semua ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau memuji Tuhan karena semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Kita angkatkan pujian untuk Tuhan. Bapa, Engkau baik. Firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita untuk hari ini dan untuk yang masa akan datang. Di dalam kebenaran firman Tuhan kita tahu kita memiliki hidup yang kekal dan matinya ke surga. Untuk itu kita angkatkan pujian, ku mau dengar cerita tentang Tuhan. Tentang perbuatan Allah
Baiklah anak-anak TK, SD, metode 10 Belawan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita persiapkan hati kita, pikiran kita berdoa terlebih dahulu. Semua melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala, dan ikuti Miss berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Anak-anak bisa perhatikan di dalam layar ya, dan bisa juga buka Alkitabnya. Yuk kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Sekali lagi ya anak-anak. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah anak-anak, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah kecil tapi berarti. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Kecil tapi berarti. Nah, Miss akan menceritakan sebuah kisah yang ada di dalam kitab Kejadian 17 ya. Kitab Kejadian 17 nanti anak-anak bisa membaca, tetapi ceritanya tidak persis seperti ini ya. Kita hanya mengambil satu topik dari antara binatang yang banyak dijelaskan di dalam kitab Kejadian 17 ini. Hanya satu yang mau kita fokuskan, yaitu adalah seekor merpati ya. Coba perhatikan di dalam gambar nak. Apakah kamu melihat seekor merpati di sana? Iya, seekor merpati ini bernama Paula. Kita mulai ceritanya ya nak ya. Perhatikan dengan baik-baik. Nah, Paula adalah merpati kecil yang tinggal di dekat rumah Nuh. Ia sering bermain di tepi hutan dengan binatang-binatang yang lain. Tapi seringkali ia diremehkan dan tidak dianggap karena tubuhnya yang kecil. Anak-anak, apakah kamu juga pernah diremehkan oleh orang lain karena masih anak kecil? Nah, Paula juga pernah mengalami hal yang sama. Suatu hari, semua binatang berkumpul dan menuju ke dalam sebuah perahu besar. Perahu yang disuruh Tuhan dibuat oleh Bapak Nuh. Wah, Paula juga ingin ikut. Pada waktu itu Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk memilih setiap jenis binatang sepasang, kecuali jenis merpati boleh 7 pasang. Wah, senang sekali. Paula pun ikut terpilih masuk ke sana. Ada apa sih di dalam sana? Apa mau ada sirkus? Kira-kira begitulah yang ditanya oleh para binatang-binatang. Tapi ketika mau masuk ke dalam, tiba-tiba si gajah besar, coba perhatikan di dalam gambar, si gajah besar lewat dan hampir menginjak Paula. Waduh, kasihan sekali. Hai, hati-hati dong kalau lewat, seru si Paula. Lalu kata si gajah, maaf, aku tidak melihatmu, habis kamu kecil sih, maaf ya, aku buru-buru mau masuk ke dalam perahu besar itu. Katanya mau ada bahaya besar menimpa bumi ini, seru si gajah kepada Paula. Nah, semua binatang yang terpilih masuk ke dalam perahu yang besar itu. Sesudah semua masuk, pintu ditutup rapat-rapat. Suasana jadi sumpek, penuh sesak. Paula pikir tadinya mau ada sirkus. Ternyata kita terperangkap dalam bangunan jelek ini, keluhnya. Nah, tiba-tiba terdengar hujan turun disertai petir dan gemuruh badai yang dahsyat. Semua ketakutan. 40 hari, 40 malam
hujan yang mengerikan itu turun ke bumi. Tak ada suara apapun karena semua yang di luar sana sudah pada mati, baik pohon, baik manusia, dan binatang lainnya. Nah, setelah hujan berhenti, perahu mereka masih terapung-apung di atas air selama 150 hari. Kira-kira 5 bulan kemudian, Bahtera itu berhenti terapung. Bahtera itu kandas di atas gunung Ararat. Bapak Nuh membuka jendela dan mengirim burung gagak untuk melihat apakah air sudah surut. Dan burung gagak itu tidak kembali. Karena burung gagak tidak kembali, esoknya Bapak Nuh memilih binatang yang bisa dipercaya untuk melakukan tugas. Wah, coba perhatikan di dalam gambar. Semua perlomba ingin sekali diutus. Baik monyet, baik gajah, baik jerapah, bebek, dan lain-lain. Tapi ternyata Bapak Nuh memilih si Paula, si merpati kecil itu. Kamu merpati kecil, kamu yang bisa kuandalkan, seru Bapak Nuh. Pergi dan lihatlah apakah air sudah surut. Wah, Paula pun pergi dengan hati yang gembira. Tapi setelah beberapa lama kemudian, Paula sang merpati kembali. Ia kelelahan terbang, gak ada tempat pijakan. Namun 7 hari kemudian, Paula diutus lagi sama Bapak Nuh untuk melihat bumi apakah air sudah surut. Sorenya ia kembali membawa sepucuk tangkai daun. Semua gembira karena air sudah surut dan pohon-pohon sudah kelihatan. Wah, teman-teman, anak-anak, binatang yang lain ikut senang dengan berita dan merpati mungil itu. Semua binatang yang ada dalam perahu memuji si Paula. Wah, kamu binatang yang hebat kecil. Ternyata kamu sangat berarti, kata binatang-binatang yang besar itu kepada Paula. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita juga baik di rumah, baik di sekolah, ataupun di lingkungan kita sering diremehkan oleh orang lain. Mungkin karena kita masih SD, kita masih TK, kita masih kecil, kita diremehkan oleh orang lain. Bahkan mungkin oleh abang kita sendiri. Tetapi anak-anak, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, khususnya dari si Paula. Walaupun badannya kecil, tetapi dia bisa melakukan hal yang besar. Tetapi dia bisa melakukan pekerjaan yang besar. Nah, anak-anak, sekalipun kalian kecil, namun kalian bisa dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa, untuk melakukan hal yang besar. Nah, mungkin kamu bisa membantu orang tua, menyuci piring, kamu juga bisa belajar dengan sungguh-sungguh, kamu juara, kamu berprestasi, kamu bernyanyi, kamu bisa juga berpidato, kamu bisa juga menasehati. Nah, sekalipun kamu kecil, lakukanlah hal-hal yang hebat itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan di masa kecil kita, menyapu rumah, tidur dengan tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh, itu merupakan hal yang hebat yang bisa kamu lakukan. Oke, anak-anak, jangan seorang pun menganggap kita rendah sekalipun kita masih muda, tetapi anak-anak harus bisa menjadi teladan yang boleh berkata, kecil-kecil tetapi aku hebat. Nah, anak-anak, biarlah firman Tuhan ini boleh anak-anak renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, jangan pernah menganggap diri rendah. Coba perhatikan 1 Timotius 4 ayat 12 ada di dalam layar, tapi kamu bisa juga membuka Alkitabnya. Yuk kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Nah, biarlah
melalui firman Tuhan ini menambah semangat anak-anak ya. Jangan pernah pesimis, jangan pernah merasa rendah ketika kamu disepelekan orang lain. Justru ketika kamu disepelekan orang lain, tunjukkan kalau kamu adalah anak-anak yang hebat, yang siap dipakai oleh Tuhan. Amin, anak-anak. Nah, anak-anak, dalam kesempatan ini Miss akan mengakhiri cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya Miss mau memberitahu kalau Miss hari ini terakhir mengikuti ibadah di Metode 10 Belawan, karena tahun ini Miss pindah tugas ke GMI Tanjung Pura. Oke anak-anak, kalian yang rajin belajar ya nak ya, rajin belajar, rajin ibadah, taat terhadap orang tua ya. Itu pesan Miss kepada kalian. Khususnya biarlah kalian boleh tetap setia kepada Tuhan sampai seumur hidup. Oke anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang memberkati kami. Biarlah Tuhan, anak-anak yang telah mendengarkan firman-Mu, mereka terberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.